Kids, siapa yang suka dengan permainan sepak bola? Siapa pemain favoritmu nih? Bagaimana dengan Ricardo Kakak? Legenda pemain AC Milan ini sudah resmi pensiun dari dunia sepak bola sejak 17 Desember 2017 lalu. Nah, kali ini Great Kids akan kasih beberapa fakta menarik dari Kakak. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nyaris lumpuh. Sebelum sukses menjadi pemain bola, Kakak melewati tantangan pertamanya saat berusia 15 tahun. Walaupun permainannya sangat bagus, tapi ia memiliki tubuh yang sangat kecil sehingga membuat ia mudah terkena cedera. Karena terlalu lemah untuk bermain di liga profesional, dokter menyarankannya untuk mengikuti program nutrisi. Setelah 1,5 tahun, akhirnya ia berhasil menaikkan massa ototnya hingga 10 kg. Gak hanya sampai di situ kids, pada tahun 2000 Kakak hampir saja kehilangan kedua kakinya karena ia sempat mengalami kecelakaan di kolam renang. Karena kejadian ini, ia mengalami cedera tulang belakang yang hampir membuatnya mengalami kelumpuhan. Setelah istirahat cukup panjang, ia berhasil kembali bangkit. Jadi adik bersama di AC Milan. Pada 2003, Kakak bergabung dengan AC Milan. Saat itu, Rossoneri merupakan tim yang terbilang cukup tua. Fisioterapis Milan, Jean-Pierre Meerseman mengatakan kalau saat itu tim terdiri dari pemain berusia 30-36 tahun. Sehingga saat Kakak bergabung dengan usia 22 tahun, ia seperti adik yang sangat muda bagi mereka semua. Pada saat itu, mereka semua juga sangat protektif kepada Kakak. Hal ini juga karena Kakak merupakan sosok yang sangat sopan dan gampang disukai banyak orang. Redup karena cedera lutut. Setelah memenangkan beberapa gelar, diantaranya Scudetto, Supercoppa Italiana, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antar Klub, karirnya mulai meredup dan akhirnya meninggalkan Milan pada 2009. Ia bergabung dengan Real Madrid selama 4 musim. Hingga akhirnya cedera lutut membuatnya nggak bisa tampil 100%. Meski sudah dioperasi, namun cederanya mempengaruhi kesehatan tulangnya. Ia harus menerima Ballon d'Or. Tahun yang sedih di Milan. Setelah 4 musim dilalui di Real Madrid, Kakak akhirnya memilih kembali ke klub awalnya AC Milan dengan status free transfer. Tapi, ia lagi-lagi mengalami cedera tungkai atas saat laga kompetitif pertamanya. Hal ini membuatnya harus absen dari AC Milan untuk memulihkan kesehatannya. Hingga pada 2014, Kakak kembali memutuskan untuk pindah ke Orlando City meski masih memiliki kontrak 1 tahun dengan AC Milan. Kenapa bisa? Karena ia yang gak sempat masuk kualifikasi kompetisi Eropa pada musim itu, membuat sisa kontraknya dibatalkan dengan mengaktifkan klausel pelepasan. Kembali ditawari bermain di ex-klub sebelum pensiun. Kakak termasuk dalam kategori pemain bola yang setia dengan klub bola yang ia bela. Karena ia menjadi salah satu pemain bola yang jarang berganti klub. Selain itu, Kakak juga beberapa kali kembali ke klub lamanya. Pada 2013, setelah keluar dari Real Madrid, ia kembali bergabung ke AC Milan. Pada Juli 2014, Kakak juga kembali ke Sao Paulo dengan status pinjaman dari Orlando City. Dan sebelum memutuskan untuk pensiun, ia juga sempat mendapatkan tawaran kembali dari Sao Paulo dan Milan. Namun, tawaran dari kedua klub bola besar ini Kakak tolak. Nah kids, itulah beberapa fakta menarik dari Kakak, mantan pemain sepak bola berbakat yang terkenal. Siapa yang ingin menjadi pemain sepak bola handal seperti Kakak nih? Sebelum itu, yuk lihat sejarah singkat sepak bola supaya semakin tahu tentang dunia sepak bola. Teman-teman ada yang suka olahraga tidak? Jenis olahraga apa yang kamu suka? Bola basket, bulu tangkis, bola voli, atletik,
atau sepak bola? Tapi teman-teman tahu tidak sejarah dari permainan tersebut? Nah, kali ini Great Kids akan nunjukin ke kamu video sejarah singkat dari permainan sepak bola. Langsung kita mulai aja yuk. Mungkin untuk banyak orang sudah sangat tahu apa itu permainan sepak bola. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepak bola adalah sebuah permainan bergu di lapangan, menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas 11 orang. Berlangsung selama 2 kali 45 menit. Kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan. Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang populer di seluruh dunia, teman-teman. Hal ini terlihat dari berbagai belahan dunia sering melakukan berbagai pertandingan sepak bola. Tim sepak bola hebat yang terkenal zaman sekarang kebanyakan dari Eropa. Tapi tahu tidak, kalau menurut sejarah di Tiongkok, jenis olahraga ini sudah lebih dulu dikenal, tepatnya pada masa dinasti Han. Selain Tiongkok, juga ada negara Jepang, Yunani, Roma, dan pada masa itu olahraga ini hanya digunakan untuk bersenang-senang. Bola yang pertama kali digunakan bukan bola sebagus sekarang loh teman-teman. Pada zaman dulu, bola dibuat dari kulit yang dijahit dan lebih berat saat digunakan. Lalu sepak bola modern dimulai di Inggris dengan memberlakukan peraturan permainan. Hal ini membuat permainan tersebut semakin populer. Hingga pada 21 Mei 1904 terbentuklah Badan Pengendali Sepak Bola Internasional atau disebut FIFA, Fédération Internationale de Football Association, di Paris, Prancis. Nah, menurut situs juara.net, olahraga yang dulu sempat dilarang Raja Edward III ini karena dirasa ada unsur kekerasan di dalamnya mulai terkenal di Indonesia pada tahun 1914. Berawal dari kompetisi yang dilakukan antar kota dan didominasi oleh dua tim yaitu Batavia City dan Surabaya City. Lalu mulai berkembang pada saat mulai terbentuknya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dan diketuai oleh Suranti Sosrosoegondo. Para pemain sempat berkarir di pertandingan internasional seperti Ramang, Roni Patinasarani, dan Tan Yong Ho. Namun, setelah beliau meninggal, prestasi sepak bola Indonesia tidak terlalu bagus, teman-teman. PSSI terus melakukan beragam jenis pertandingan dan melibatkan pemain dari beragam usia, bahkan perempuan loh, teman-teman. Nah, gimana? Sekarang teman-teman sudah tahu kan sejarah singkat sepak bola? Ada yang berminat jadi pemain sepak bola? Atau mungkin ada yang ingin jadi pemain sepak bola yang berkarir di internasional?